Teori interaksionisme simbolik. Salah satu teori dalam sosiologi yang sangat banyak digunakan dalam analisis masyarakat adalah teori interaksionisme simbolik. Patut dicatat bahwa teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar, seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka. Teori ini terbilang juga jarang disinggung, antara lain karena alasan skala analisisnya yang mikro. Dalam pandangan teori interaksionisme simbolik, manusia adalah makhluk pembuat atau produsen simbol, suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada pernyataan filosof Jerman dari kubu neo-Kantian Ernst Cassius bahwa manusia adalah animal symbolicum. Segala sesuatu objek yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok bertitik tolak dari makna-makna simbolik dari objek itu tadi. Sebagai contoh, kita menyaksikan ada tanda lalu lintas yang di bagian ujung tiangnya terdapat lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda itu adalah simbol yang disepakati bermakna larangan untuk parkir di seputar tempat itu. Kesepakatan ini diyakini sudah bersifat universal karena di berbagai negara tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir diberi simbol sama seperti itu. Pembentuk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengadopsi makna simbolik ini dan menganggapnya sebagai hasil kesepakatan juga. Simbol ini lalu disosialisasikan, diperkenalkan sejak kecil kepada anak-anak yang pernah belajar tentang etiket berlalu lintas sampai pada saat mereka dewasa nanti akan mendapatkan surat izin mengemudi. Artinya, makna simbolik dari tanda larangan parkir itu telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Uniknya, dalam kenyataan kita menyaksikan tetap saja ada orang yang melanggar tanda tersebut. Bahkan kita menyaksikan mobil aparat penegak hukum, katakan saja kepolisian, ada yang kerap diparkirkan tepat di bawah atau di sebelah tanda larangan tersebut. Teori interaksionisme simbolik berusaha memahami fenomena sosial ini dengan mengkaji bagaimana aparat tadi memahami simbol tanda larangan parkir tersebut. Tentu saja, kajian ini akan menarik jika perilaku parkir di bawah tanda larangan parkir itu berulang kali terjadi, bukan kejadian secara kebetulan atau karena kecelakaan. Tindakan repetisi seperti itu akan memperkuat tentang adanya pemaknaan yang benar-benar telah ada, tentang pemaknaan bergeser di benak pelakunya terhadap suatu simbol. Makna simbolik seperti di atas tentu sudah menjadi konsensus dalam penegakan hukum. Bagi aparat kepolisian yang mengendarai kendaraan tersebut, makna ini kita coba ia pahami dengan sedikit berbeda. Tanda ini memang ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi sebagai aparat penegak hukum ia memiliki diskresi untuk berperilaku berbeda daripada perilaku masyarakat umum. Argumentasi ini kurang lebih sama sederhananya ketika kita harus memahami suara rine dan lampu rotator pada kendaraan di belakang kita untuk minta diberikan jalan di tengah kemacetan, walaupun jalan itu adalah jalanan umum. Namun aparat, sebagai aparat, menganggap ia memiliki diskresi untuk diberi keistimewaan, padahal sangat mungkin tidak relevan dan tidak ada urgensinya untuk dijalankan pada waktu itu. Perilaku polisi yang memarkirkan mobil di bawah tanda larangan parkir ini merupakan tindakan eksepsional karena keistimewaan tadi. Keistimewaan itu terjadi karena aksi tadi mendapat reaksi yang berbeda jika tindakan itu dilakukan orang lain pada umumnya. Jika orang lain dianggap melanggar, maka aksi para polisi ini tidak akan dibalas dengan reaksi serupa. Hanya saja, dalam teori interaksionisme simbolik, tidak ada aksi yang tidak diberi reaksi. Hal itu dapat dilihat misalnya, karena ada mobil polisi yang parkir tepat di tanda tersebut, kendaraan-kendaraan lain menjadi berani juga untuk parkir di tempat yang sama. Mereka memberi makna yang baru sekarang terhadap simbol tanda larangan tersebut, bahwa tanda itu menjadi tidak berlaku apabila ada mobil aparat kepolisian yang parkir di sana. Teori interaksionisme simbolik dalam konteks ini menunjukkan bahwa perilaku aslinya karena terkikis akibat interaksi sosial yang bermula dari aksi-aksi individual. Penciptaan budaya yang sehat dan skala yang luas wajib juga dimotori oleh penegakan disiplin dalam budaya hukum para aparat penegak hukum.